Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 1 Maret 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Amira yang melihat sosok laki-laki seperti Galang ya kawan-kawan. Laki-laki itu bernama Rafael Adinata. Ya, laki-laki itu pun pergi meninggalkan Amira dengan menggunakan mobilnya. Hal itu membuat Amira benar-benar sangat dejavu. Amira benar-benar mengingat semua tentang Galang. Namun tiba-tiba Amira merasa sangat ngantuk sehingga Amira pun akhirnya mencari tempat untuk beristirahat sebentar, dan Amira saat itu tertidur di sebuah halte. Sementara itu di sisi lain, Aksa yang pulang ke rumah disambut dengan masakan Bella yang sangat banyak. Bella berusaha bersikap sangat manis kepada Aksa karena Bella ingin mencari perhatian Aksa. Padahal jelas-jelas masakan itu dimasak oleh Ijah dan juga Jumi. Namun Bella mengatakan bahwa dirinya sudah capek-capek masak dari siang untuk Aksa. Hingga pada akhirnya saat itu Zora tiba-tiba pulang ya kawan-kawan. Zora pun menjadi sangat bingung mengapa Bella tiba-tiba suka masak dan masakannya pun enak-enak. Saat itu Zora pun mencoba untuk memberitahukan kepada Aksa tentang kelakuan Bella di luaran sana. Namun Bella saat itu malah justru masih bisa mengelak dengan drama-drama yang dilakukan oleh dirinya, sehingga membuat Aksa akhirnya tidak percaya dengan semua perkataan Zora. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Pak Tommy pulang, Bu Yuni terlihat sedang merajut kaos kaki bayi ya kawan-kawan. Pak Tommy pun mengira bahwa Yuni sedang hamil. Namun Yuni mengatakan bahwa ini untuk anak Bella, karena saat ini Bella ternyata benar-benar sedang mengandung. Oleh karena hal itu, Pak Tommy pun akhirnya mengajak Yuni untuk datang ke rumah Bella untuk memberikan selamat atas kehamilannya. Namun di sisi lain, saat itu Aksa terus-menerus mencari Amira, dan ketika Jumi dan Ijah mengatakan bahwa Amira tidak ada di rumah, Aksa pun langsung menelpon Yuda dan menyuruh Yuda untuk mencari Amira. Aksa juga langsung pergi ke kantor dan melihat CCTV, dan pada saat itu Amira ternyata berada di ruangannya saat Aksa pergi meeting. Namun kali ini Amira sudah pulang, dan ternyata saat itu di jalan Amira dilihat oleh Lian Bagaskara. Bahkan Lian ingin menyingkirkan Amira, namun untung saja Yuni saat itu turun dari mobilnya dan menyelamatkan Amira. Sementara itu di sisi lain, Bella terlihat sangat marah ya kawan-kawan karena Aksa lebih memilih untuk mencari Amira daripada menemani dirinya. Dan tak lama setelah itu, Bu Yuni pun datang bersama dengan Amira sehingga membuat Aksa refleks memeluk Amira. Mengetahui Amira baik-baik saja, Aksa pun benar-benar sangat lega. Namun adegan itu membuat Bella sangat marah, bahkan Bella pun sampai menampar Amira. Dan hal ini menimbulkan kekacauan yang sangat besar ya kawan-kawan, di mana saat itu terjadi sebuah keributan di dalam rumah Bastian Rahardian. Karena memang kebetulan Bastian juga sedang tidak ada di rumah. Bastian sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar kota ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Zora, Reno dan juga Hilda pun datang. Saat itu Bella mengajak
kedua orang tuanya dan juga Aksa untuk pergi ke kamar agar tidak ada orang yang menguping pembicaraan mereka ya kawan-kawan. Di sana Bella terus-menerus menyalahkan Aksa karena Bella merasa bahwa Aksa sudah mulai jatuh cinta kepada Amira. Namun saat itu Zora tetap berusaha untuk ingin tahu tentang permasalahannya hingga Zora pura-pura masuk untuk membela Aksa ya kawan-kawan. Namun sayangnya Aksa saat itu menyuruh Zora, Yuni dan juga Tommy untuk keluar karena Aksa ingin menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Zora juga menceritakan semua ini kepada Hilda dan juga Reno bahwa ternyata Bella itu memang benar-benar hamil. Hal itu membuat Hilda benar-benar sangat ketakutan karena jika Bella benar-benar hamil, maka Alfi tidak akan menjadi pewaris tunggal perusahaan Rahardian Group ya kawan-kawan. Sementara itu Yuni menyuruh Tommy untuk menunggu di depan kamar Bella ya kawan-kawan agar Zora dan juga yang lainnya tidak balik lagi. Yuni pun saat itu ingin menemui Amira. Ya, pada saat itu Yuni benar-benar memperhatikan Amira. Amira merasa sangat bahagia ya kawan-kawan karena diperhatikan oleh Bu Yuni seperti itu. Amira merasakan sangat nyaman sekali, seperti halnya Amira ditenangkan oleh ibu kandungnya. Oleh karena hal itu, Amira pun sampai memeluk Bu Yuni ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Bella yang terus-menerus menekan dan memojokkan Aksa bahwa Aksa telah mencintai Amira. Aksa malah justru membalikkan keadaan ya kawan-kawan, dimana saat itu Aksa malah justru menuduh Bella berselingkuh karena memang bukan hanya Zora yang melihat semua itu. Amira juga pernah melihat Bella bersama dengan laki-laki lain. Aksa mulai curiga dengan perselingkuhan Bella sehingga membuat Bella menjadi panik dan sikap Bella pun berubah menjadi jauh lebih baik. Bella bersikap manis kepada Aksa, namun hal itu malah justru membuat Aksa semakin curiga bahwa apa yang Amira dan juga Mama Zora lihat itu adalah sebuah kebenaran. Oleh karena hal itu, Aksa pasti akan langsung menyelidiki tentang semua ini. Lalu tak lama setelah itu Amira pun masuk ke kamar untuk mengantarkan minum. Dan Aksa pun melihat pipi Amira yang masih merah. Aksa benar-benar sangat kasihan ya kawan-kawan melihat pipi Amira yang merah seperti itu. Karena memang tamparan Bella itu benar-benar sangat keras sekali ya kawan-kawan. Wah, benar-benar episode yang cukup seru, menegangkan, dan membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah rahasia. Ya, sepandai apapun kita menyembunyikan sebuah rahasia, pasti rahasia itu akan terbongkar juga. Seperti halnya perselingkuhan Bella yang mungkin sudah sejak lama Bella jalani, namun akhir-akhir ini memang banyak orang yang mulai melihat Bella bersama dengan laki-laki lain seperti halnya Reno, Bu Zora, Amira, dan juga Adam Black. Ya, semoga saja nantinya perselingkuhan Bella ini segera terungkap sehingga kandungan Bella juga akhirnya terungkap bahwa Bella bukan mengandung anak Aksa melainkan anak dari Zaki. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.